Sekarang kita akan bahas selanjutnya mengenai lebih mendalam ya mengenai PCS Power Conversion System atau inverter dari suatu BESS. Jika sebelumnya kita fokus mengenai komponen baterai dari suatu BESS itu sendiri, maka di sini kita lanjutkan dengan PCS atau inverter baterai yang digunakan untuk charging dan discharging dari suatu baterai. Apa itu PCS atau Power Conversion System? Ini adalah suatu power electronics atau komponen power electronics yang digunakan untuk menginvert arus baik DC ke AC maupun sebaliknya ya AC ke DC untuk discharging dan juga untuk charging. Dan ini berlaku dua arah ya atau bidirectional. Skematik dari PCS ditunjukkan di diagram yang di atas ini ya. Menunjukkan bahwa di sini PCS dapat bekerja dua arah, yaitu dapat charging untuk mencharge baterai dari microgrid dan juga untuk discharging ya, untuk mengkonvert DC dari baterai ke AC untuk mensuplai grid. Selain fungsi tadi charging dan discharging atau mengubah DC ke AC, si komponen PCS ini sendiri dia mampu menghasilkan komponen daya reaktif ya dengan diatur oleh EMS. EMS akan mendeteksi kebutuhan daya reaktif dari suatu sistem dan akan memerintahkan PCS untuk menghasilkan daya reaktif dibandingkan dengan menghasilkan hanya daya aktif saja. Selain mode tadi ya PCS yang terhubung ke suatu microgrid, terdapat fitur lain dari PCS ini sendiri, yaitu PCS ini dapat beroperasi terlepas dari suatu grid atau beroperasi secara independen dalam mode off grid, di mana di sini PCS dapat mendeteksi islanding dan juga mengontrol tegangan dan frekuensi dari suatu grid. Dan perubahan ini umumnya terjadi swift atau relatif cepat, hampir tidak terlihat di lapangan karena PCS dapat berubah mode dari mode on grid yang mengikuti grid ke mode off grid relatif cepat. Untuk bentuk fisik dari PCS itu sendiri dapat dilihat di gambar yang di bawah ini ya. Ini kami ambil dari salah satu produsen PCS dari suatu BESS system. Karakteristik operasi dari suatu BESS dapat dilihat bahwa dari diagram di gambar kiri ini. Di sini diagram ini menunjukkan di lingkaran ini ya, ada suatu lingkaran. Lingkaran ini menunjukkan capability curve atau kurva kapabilitas dari PCS ya, yang ditunjukkan dengan garis hitam yang tidak putus-putus atau ini garis yang solid. Di sini ini merupakan batasan kemampuan PCS dapat beroperasi dengan batasan arus, bukan batasan arus ya, batasan daya aktif dan juga daya reaktif dari suatu PCS itu sendiri. Di sini dapat dilihat bahwa PCS dapat beroperasi di 4 kuadran. Ada kuadran 1 dan juga ini ada poin operasi 2 maupun di kuadran 3 dan seterusnya di kuadran 4 ya. Di sini dicontohkan bahwa ketika berada di operating point 1, di sini arah daya itu adalah dari base untuk mensuplai grid ya, atau discharging dari sisi daya aktifnya, sehingga daya diambil dari energi yang disimpan di baterai untuk mensuplai sistem grid. Lalu di sini daya reaktifnya itu bersifat kapasitif ya, yaitu di sini dia menginjeksi daya reaktif ke sistem, jadi membantu untuk mensuplai daya reaktif ke sistem, atau lagging dengan power factor yang lagging. Lalu yang operating point
kedua itu ada di mode charging. Di sini arah dayanya reaktifnya berkebalikan dengan sebelumnya ya. Di sini energi dari daya mengalir dari microgrid ke baterai untuk mengisi baterai itu sendiri atau charging. Nah, di sini juga baterai menyerap energi menyerap daya reaktif ya, atau di sini bersifat induktif, di mana power faktornya itu leading. Tiga variabel utama untuk mengontrol suatu PCS itu ada, yang pertama adalah mode charging atau di sini modenya charging. Lalu yang kedua adalah discharging atau dia mengeluarkan energi yang disimpan. Lalu yang ketiga adalah untuk menentukan seberapa besar dispatch energi reaktif yang perlu dihasilkan, baik menyerap maupun mensuplai daya reaktif dari atau ke sistem jaringan listrik, maksudnya sistem grid. Lalu untuk mode bekerja sendiri tidak hanya terbatas di dua operasi poin ini tadi ya. Jadi untuk baterai ini dapat beroperasi full di empat kuadran, asalkan dia masih berada di bawah capability curve yang ditentukan oleh PCS-nya itu sendiri. Dalam aplikasinya di microgrid, operasi PCS ini ditentukan oleh EMS atau Energy Management System, karena EMS ini dia memonitor semua parameter-parameter dari microgrid, baik SOC baterai, lalu berapa suhu ruangan, berapa besar energi yang dihasilkan oleh PLTS atau sumber energi terbarukan yang variabel. Dari situ dia akan memerintahkan PCS itu harus beroperasi seperti apa. Apakah dia charging ketika terjadi surplus energi dari sumber VRE, ataupun dia harus discharging ketika terjadi defisit energi dari VRE. Berikutnya mode operasinya tadi ya ditentukan oleh EMS. Tadi mode operasinya dia dapat terhubung ke grid atau grid following, maupun dia dapat beroperasi independen, grid forming maupun hybrid, dapat berpindah dari grid forming ke grid following atau sebaliknya. Dalam mode off grid atau grid forming ini PCS beroperasi seolah-olah dia adalah generator konvensional secara virtual ya. Jadi dia benar-benar untuk mengatur frekuensi sistem berada di nominal tertentu, dan juga dia mengatur tegangan terminalnya untuk mengatur tegangan sistem secara keseluruhan. Berbeda dengan operasi grid forming, dalam mode operasi grid following, di sini PCS akan menyesuaikan outputnya sesuai dengan frekuensi dan tegangan dari sistem. Dia hanya grid following atau mengikuti frekuensi dan tegangan dari sistem. Sedangkan untuk mode ketiga, mode hybrid, di sini PCS dapat beroperasi baik grid forming maupun grid forming dan kebalikannya. Pemilihan mode operasi ini tentu sangat krusial ya di suatu aplikasi microgrid, khususnya untuk mode hybrid, karena dia harus dapat berpindah secara cepat dari mode grid forming ke grid following atau sebaliknya, yang mana itu kita sebut sebagai suatu sistem grid interaktif ya, karena dia akan harus dapat mengikuti dengan cepat perubahan energi yang dihasilkan oleh sumber energi terbarukan yang variabel atau VRE. Lalu yang penting di fitur atau mode grid interaktif ini, si PCS ini, komponen PCS ini akan memiliki fitur virtual synchronous generator, yang mana disebutkan tadi bahwa seolah-olah dia beroperasi seperti sebuah generator konvensional pada umumnya, dan dia harus dapat
berubah-ubah mode secara seamless ya, dari mode on grid atau grid following ke mode off grid atau grid forming. Berdasarkan 3 mode operasi PCS yang kita bahas sebelumnya, ada 3 macam mode operasi ya, grid following, grid forming, dan hybrid. Di sini akan kita bahas masing-masing untuk beberapa karakteristik, yaitu operasi, fungsi, fitur, dan contoh aplikasinya. Operasinya untuk grid following tentunya karena dia mengikuti grid, dia harus ada suatu tegangan atau frekuensi referensi yang dapat diikuti oleh PCS ini sendiri. Sementara untuk grid forming, dia tidak memerlukan referensi tegangan atau frekuensi karena justru PCS ini sendiri akan menentukan tegangan dan frekuensi dari suatu sistem microgrid. Yang ketiga, untuk hybrid, dia dapat berubah secara cepat ya dari grid following ke forming, sehingga dapat tiba-tiba dia di waktu tertentu dia mengikuti referensi tegangan dan frekuensi sistem, sementara di waktu lain dia dapat berubah menjadi yang menghasilkan referensi tegangan dan juga frekuensi dari suatu sistem microgrid. Berdasarkan fungsinya, untuk grid following dia seolah-olah disebut juga sebagai current source atau sink ya, karena tegangan dan frekuensi mengikuti sistem, dia hanya menghasilkan daya atau mendischarge daya dari baterai mengikuti kebutuhan sistem. Ya, hanya seberapa besar arus yang dihasilkan maupun diambil dari sistem atau current source. Dia beroperasi seolah-olah dia ada current source. Sementara untuk grid forming, dia ada voltage source karena dia menentukan tidak hanya frekuensi tapi juga tegangan dari suatu sistem microgrid. Untuk hybrid, dia dapat beroperasi atau berfungsi sebagai current source ataupun voltage source. Fiturnya sendiri ya, grid following dia ada fitur voltage frequency drop atau PQ. Untuk grid forming, dia fiturnya isochronous ya, karena dia menentukan tegangan dan juga frekuensi dari sistem. Dia harus dapat mengkompensasi perubahan daya yang terjadi di sistem. Sementara hybrid adalah gabungan keduanya, dia mempunyai semua fitur tadi ya, VF drop, PQ, atau isochronous secara seamless. Lalu untuk contoh produknya sendiri atau contoh produk yang sudah umumnya dipakai ya di aplikasi microgrid yang di Indonesia. Untuk grid following, itu ada produsen dari SMA STS 60. Lalu untuk grid forming itu juga ada dari SMA, contohnya adalah SMA Sunny Island, ABB, Kehua, dan Sungrow. Sementara untuk hybrid itu yang sudah diaplikasikan di Indonesia adalah ABB PCS 100 dan juga produk PCS dari produsen Tesla. Dari penjelasan sebelumnya dapat dilihat bahwa PCS ini merupakan jantung atau komponen yang sangat vital ya dalam suatu microgrid, sehingga kita tidak bisa sembarangan dalam memilih suatu PCS yang digunakan. Di sini harus perhatikan juga kompatibilitas PCS terhadap sistem yang akan kita gunakan maupun komponen-komponen lainnya. Dalam hal ini PCS harus beroperasi bersamaan atau terhubung dengan baterai, membentuk suatu base atau battery energy storage system. Jadi di sini harus dipastikan bahwa pemilihan PCS dan baterai itu kompatibel satu sama lain. Karena jika terjadi suatu inkompatibilitas, ini akan sangat mengganggu operasi dari suatu microgrid dan bahkan kerusakan dari PCS dan baterai itu sendiri. Untuk kompatibilitas baterai dan inverter ini ditentukan beberapa faktor ya, antara lain adalah kapasitas daya, kapasitas energi, tegangan, dan juga sistem kontrol yang digunakan. Yang pertama adalah kapasitas daya baterai. Harus diperhatikan bahwa kapasitas daya baterai
harus sesuai dengan nominal daya dari inverter atau 1:1, agar inverter dapat mensuplai baterai dengan baik ya, sesuai dengan spesifikasi atau parameter operasi yang ditentukan oleh produsen baterai, sehingga dia tidak mengurangi masa pakai dari baterai itu sendiri. Yang kedua adalah rasio kapasitas energi baterai terhadap kapasitas daya inverter. Di sini kapasitas energi baterai diberikan dalam satuan Wh, sementara kapasitas daya inverter adalah watt. Di sini rasio ini ditentukan oleh apa sih aplikasi yang akan digunakan untuk BESS ini sendiri, apakah smoothing, peak saving, atau off-grid. Yang mana jenis aplikasi baterai ini di microgrid itu akan dijelaskan di modul selanjutnya ya, di modul 3.2 mengenai pembahasan smoothing. Lalu untuk yang ketiga yaitu harus perhatikan adalah tegangan baterai. Jangan sampai tegangan nominal dari baterai ini tidak sesuai dengan tegangan dari PCS, yang mana nantinya tegangan yang dihasilkan PCS tidak kompatibel dengan tegangan yang diharapkan untuk sistem microgrid. Yang terakhir, poin D adalah karena tadi ya dalam suatu microgrid terdapat otaknya itu adalah EMS, maka harus dipastikan bahwa komponen-komponen microgrid atau komponen penyusun microgrid harus kompatibel juga dengan EMS-nya. Nah, di mana di sini untuk baterai BMS-nya harus menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh EMS untuk dapat memonitor dan mengontrol sistem microgrid secara keseluruhan. Yang dikontrol atau yang dimonitor oleh EMS itu disediakan oleh BMS, antara lain adalah tadi ya, seperti temperatur dari baterainya itu sendiri, SOC, DOD dari baterai, sehingga nantinya informasi ini akan digunakan oleh EMS untuk mengatur operasi dari sistem microgrid. Jika komunikasi antara EMS dan BMS ini terbatas ya, atau terdapat kekurangan informasi, maka akan berdampak ke operasi microgrid secara keseluruhan ya, karena EMS tidak akan bekerja secara optimal, yang mana sistem microgrid tidak akan bekerja secara optimal dan berdampak pada menurunnya response time dari PCS itu sendiri, dan mungkin saja juga berdampak kepada lifetime dari baterai itu sendiri, karena baterai bisa jadi digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh produsen. Untuk memastikan bahwa poin D itu terpenuhi, itu sangat disarankan ya, apakah tipe baterai itu yang digunakan harus mengacu pada compatibility list atau list of approved batteries yang dikeluarkan oleh manufaktur inverter sebagai rekomendasi pemilihan baterai untuk menghindari masalah incompatibility ini. Karena beberapa vendor PCS itu sudah mereka mempunyai list untuk jenis-jenis baterai yang sesuai dengan produk PCS yang mereka produksi, apakah itu lithium ion, lead acid, atau lead carbon, dan sebaliknya ya. Untuk beberapa produsen baterai mereka juga sudah memiliki list of approved material dari sisi PCS mana yang kompatibel untuk beroperasi dengan baterai yang mereka produksi. Ya, di sini diberikan contoh spesifikasi PCS untuk aplikasi BESS di microgrid, yaitu dari produsen ABB dengan tipe PCS 100. Sini kita akan melihat kesesuaian technical datasheet ABB terhadap ketentuan datasheet PCS berdasarkan dengan Permen SDM nomor 36 tahun 2018 tentang pelaksanaan pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan.
yaitu di permen tersebut parameter yang dispesifikasikan yang pertama adalah daya output total disesuaikan dengan kapasitas output inverter PV. Di sini pada datasheet ABB PCS 100 itu dapat dilihat pada nilai AC rating, yaitu di arusnya 150 sampai 4800 ampere untuk modul tipe D atau D-type, dan juga 105 ampere sampai 3360 ampere untuk modul tipe C. Lalu poin yang kedua adalah tegangan output ya, yang mana harus 230 untuk single phase atau satu fasa dan 400 untuk sistem 3 fasa. Di sini dicek pada datasheet ABB PCS 100 bahwa rating tegangan atau rated voltage-nya masih dalam rentang 150 sampai 480, sehingga masih dalam batasan yang ditentukan oleh permen SDM. Ketiga, terkait jumlah fasa, satu fasa atau 3 fasa. Ini dapat dilihat dalam datasheet ABB itu di jumlah jenis power systemnya ya. Di sini dia apakah dapat lihat bahwa dia dapat menghasilkan listrik 3 fasa dan juga satu fasa. Lalu yang keempat itu adalah efisiensinya harus lebih dari sama dengan 95%. Pada datasheet ABB ini tunjukkan pada poin di sini ya, pada poin achievable efficiency ada di poin 98% ya di datasheet ABB PCS 100. Sehingga ABB PCS 100 dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan permen SDM tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah ketentuan mengenai THD atau total harmonic distortion. Itu harus kurang dari 4%. Di sini dapat dilihat bahwa di datasheet ABB itu THD-nya kurang dari 2,5%, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan permen SDM. Lalu untuk tegangan input baterai di permen SDM minimum adalah 48 volt DC, dan itu dapat dilihat di datasheet ABB PCS 100 ada di rated voltage. Dapat dilihat bahwa rated voltage-nya juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di permen SDM. Yang terakhir adalah adanya jaminan garansi selama minimal 5 tahun. Dibandingkan dengan datasheet ABB PCS 100, di sini dapat dilihat bahwa ABB atau produsen menggaransi produknya hingga 10 tahun, sehingga produk ini sudah sesuai dengan ketentuan garansi yang ditentukan di permen SDM. Selanjutnya kita bahas mengenai perbedaan inverter PV atau inverter yang terhubung dengan modul photovoltage atau PLTS dengan inverter baterai. Mungkin keduanya adalah sama-sama inverter ya, namun terdapat perbedaan fundamental antara inverter PV dan juga inverter baterai. Diagram blok di kiri ini menunjukkan operasi dari PV inverter dan juga inverter baterai atau PCS. Warna biru merupakan sistem DC, garis warna merah merupakan batasan untuk sistem AC, dan hijau adalah alur komunikasi antar komponen di suatu microgrid. Perbedaan kedua jenis inverter ini ditampilkan di tabel yang sebelah kanan ini ya, di mana untuk inverter PV inputnya itu diambil dari string PV atau susunan beberapa modul PV ya, secara di sisi DC.
Sementara untuk inverter baterai yang inputnya dapat berasal dari grid atau sisi AC dan ataupun dapat dari sisi DC atau dari sisi baterai. Ini berlaku dua arah ya. Sementara untuk inverter PV dia ada fitur MPPT atau Maximum Power Point Tracker untuk memaksimalkan tegangan dan arus PV untuk dapat menghasilkan energi yang maksimum ketika suhu tertentu ya, ketika keadaan lingkungan tertentu. Sementara untuk inverter baterai dia tidak memiliki fitur MPPT. Selanjutnya adalah aliran daya aktif ya. Untuk inverter PV itu dapat dilihat di gambar sebelah kiri ya. Dia hanya beroperasi dua kuadran di sini dengan nilai P atau daya aktif yang positif, sehingga dia hanya dapat mengirimkan P satu arah saja dibandingkan dengan PCS yang mana dia dapat beroperasi 4 kuadran. Daya aktifnya dapat mengirim maupun untuk menerima ya, atau men-charging baterai. Dia berlaku dua arah, bisa mengirim dan menerima daya aktif. Untuk arah aliran daya reaktifnya, untuk inverter PV dia berlaku dua arah, dapat mengirim dan menerima. Hal ini sama dengan inverter baterai ya, yang mana dapat sama-sama mengirim dan menerima daya reaktif. Lalu tentu saja jumlah kuadrannya. Untuk inverter PV dia hanya beroperasi di dua kuadran. Lalu untuk inverter PCS dia beroperasi di 4 kuadran. Di sini diberikan contoh perbandingan datasheet inverter PV dan inverter baterai. Yang mana sebelah kiri ada datasheet untuk inverter PV, yang sebelah kanan ini adalah datasheet untuk inverter baterai. Terdapat dua highlight yang di sini, yaitu yang pertama adalah kotak berwarna biru dan yang kedua adalah kotak berwarna merah. Untuk kotak yang berwarna merah, baik untuk inverter PV maupun inverter baterai, ini adalah spesifikasi yang penting untuk diperhatikan ketika terhubung ke sisi AC. Ya, parameter-parameter ini di inverter PV adalah output power, maksimum AC output current, nominal AC voltage, AC voltage range, nominal grid atau frekuensi atau range frekuensi, THD, DC current injection, power factor, feed in phase, maksimal efisiensi, dan euro efisiensi. Untuk inverter baterai sendiri, spesifikasi atau parameter yang perlu diperhatikan untuk sisi AC-nya adalah rated voltage, nominal frekuensi, power system, over voltage kategori, volt capacity, dan achievable capacity, achievable efficiency. Sementara untuk yang highlight kotak berwarna biru itu adalah parameter yang penting diperhatikan jika ingin terkoneksi atau untuk kompatibilitas di sisi DC-nya. Untuk inverter PV yang perlu diperhatikan di sisi DC antara lain adalah DC input voltage, minimal PV input voltage-nya berapa, nominal PV input, MPP voltage, maupun sampai di range MPPT yang diharapkan dari suatu PV inverter. Sama seperti yang inverter PV ya, untuk inverter baterai yang perlu diperhatikan adalah energy storage, rated voltage ataupun frekuensi, dan juga over voltage kategori. Selain datasheet yang dijelaskan sebelumnya, perbedaan datasheet inverter PV dan inverter baterai dapat dilihat pada dua gambar di samping ya, masing-masing untuk inverter PV di atas dan juga inverter baterai di tabel yang di bawahnya.
pada inverter PV terlihat bahwa aplikasi utamanya itu adalah untuk terhubung langsung dengan PV ya, dan dia ada fitur MPPT untuk meyakinkan bahwa energi yang dihasilkan PV itu ada energi paling besar ketika suatu keadaan tertentu dengan fitur MPPT tadi ya, Maximum Power Point Tracker. Sementara pada inverter baterai, ini aplikasinya yang utama adalah untuk charging dan discharging baterai, dimana ini adalah fitur utama. Dia dapat menyalurkan power secara dua arah atau bidireksional dibandingkan dengan inverter PV yang hanya satu direksional. Oke. Baik, mungkin sekian penyampaian modul mengenai pengenalan BSS, baik dari sisi teknologi, jenis-jenis maupun PCS-nya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini sampai akhir. Nanti selanjutnya akan dibahas mengenai aplikasi baterai pada khususnya untuk aplikasi smoothing di modul 3.2. Terima kasih.